Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat belajar. Semoga semua dalam keadaan sehat. Materi kita hari ini ada 2, yaitu yang pertama menentukan banyak fungsi dan yang kedua adalah membuat grafik fungsi. Oke, kita masuk pada materi yang pertama. Menentukan banyaknya fungsi. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan NB pangkat NA. Banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A itu sama dengan NA pangkat NB. Ini apa maksudnya? Maksud dari NA ini adalah jumlah anggota himpunan A. NB adalah jumlah anggota himpunan B. Jadi kalau ditanya banyak fungsi dari A ke B, itu dibalikkan, B pangkat A. Banyak anggota B dipangkatkan banyak anggota A. Kalau ditanya banyak fungsi dari B ke A, maka banyaknya anggota A dipangkatkan dengan banyaknya anggota B. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B sama dengan A, B, C. Carilah A, banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. B, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Nah, kita buat dulu diketahuinya. Himpunan A, jumlah anggotanya itu adalah 4. Bisa kita hitung sendiri ya. 1, 2, 3, 4. Maka NA-nya sama dengan 4. Dan himpunan B itu A, B, C, maka jumlah himpunan B ada 3, maka NB-nya sama dengan 3. Jadi tinggal kita jawab aja. A, banyak anggota fungsi yang mungkin dari A ke B ya. Ingat ya, rumusnya dibalikkan. Jadi NB pangkat NA. 3 pangkat 4. Ini penulisannya salah, bukan 34, tapi 3 pangkat 4. Yaitu 3 dikalikan sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hanya hasilnya adalah 81. Kemudian banyak fungsi yang mungkin dari B ke A, itu rumusnya adalah NA pangkat NB. NA-nya berapa? 4. NB-nya berapa? 3. Maka 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah 64. Ini bukan 43 tapi 4 pangkat 3. Begitulah cara menentukan banyaknya fungsi yang mungkin terjadi pada 2 himpunan ya. Materi kita selanjutnya adalah membuat grafik fungsi. Contoh, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 2. Cara membuatnya itu kita harus membuat 2 buah titik potong. Ingat ya, di dalam materi bab 2 tentang koordinat kartesius, titik itu adalah x, y. Kita akan membuat grafik ini pada bidang kartesius. Jadi kita harus mempunyai sebuah titik yaitu x, y. Bagaimana cara mendapatkannya? Dari rumus fx sama dengan 2x tambah 2. Fx sama dengan 2x tambah 2. Yang pertama kita membuat titik potong dengan sumbu x. Jadi kalau yang titik potong dengan sumbu x, maka fx-nya ini, fx ini bisa kita sebut juga dengan y ya. Jadi kalau y ini, kalau sumbu x-nya, maka y bisa dijadikan 0. Atau y-nya 0, maka hasil yang didapat adalah 0 sama dengan 2x tambah 2. Maka
2x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 dibagi 2. Makanya dapat X-nya itu negatif 1. Nah, begitu ya. Karena sudah dapat X-nya negatif 1, maka titik yang pertama yang kita dapat adalah X-nya negatif 1, Y-nya 0. Gitu ya. Karena kita memisalkan Y-nya dengan 0 untuk mendapatkan X-nya. Titik potong yang kedua, itu jika X terhadap sumbu Y, maka X-nya yang 0. Kalau X-nya yang 0, Fx sama dengan 2x tambah 2. Maka F0 sama dengan 2 kali 0 kali 0, 0 tambah 2. Jadi hasilnya tetap 2. Maka titik yang kita dapat tadi, kita memisalkan X-nya yang 0 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 2. Nah, bagaimana kita membuat gambarnya? Tadi titik yang pertama sudah kita dapat. Ini titik yang kedua ini. Nah, titik ini yang kita buat di diagram kartesius. Kan anak-anak ibu udah tahu ya bagaimana cara membuat titik pada bidang kartesius. Oke, kita lihat ini grafiknya. Ini sebenarnya titiknya. Yang ini adalah 0,2. Terus yang ini negatif 1,0. Ingat lagi ya, membuat diagram kartesius, sumbu X itu yang mendatar, terus yang sumbu Y adalah yang tegak. Nah, untuk titik yang pertama itu kan negatif 1,0, negatif satunya itu adalah X. Jadi kita buat di sumbu X yang negatif, maka di sini posisinya. Kalau yang titik yang kedua 0,2 itu maka Y-nya yang positif ya, 2. Nolnya nggak usah dihiraukan ya, karena kita melihat yang ada angkanya aja, yaitu 2, maka titiknya di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis, tapi garisnya harus melewati sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi harus ketemu dia. Seperti ini. Nah, ya itu gambarnya ya. Agak mudah ya, nanti Ibu akan kasih 2 soal untuk kalian pelajari di rumah. Jangan lupa buat ringkasannya. Tugas hari ini 2 soal itu untuk kalian pelajari saja, tidak perlu kalian kumpul. Kalian cuman perlu meringkas saja materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Jadi kita latihannya minggu depan aja ya. Nanti kalau ada soal yang Ibu kasih di classroom itu untuk kalian pelajari saja ya. Tidak Ibu minta kirim, yang Ibu minta kirim adalah ringkasan dari materi hari ini aja ya. Cukup sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.